Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Aisyah dengan NPM 2317051031. Di sini saya akan mengerjakan sebuah video pembuatan kuis 1 IoT praktikum. Nah, pertama-tama kita akan membuka soal terlebih dulu. Nah, di sini kita disuruh buat sebuah perangkat monitoring sistem parkir mobil menggunakan ESP32 sebagai microcontroller utama, serta komponen tambahan antara lain ada buzzer, lampu LED ultrasonik, dan LED 1306. Nah, perangkat ini akan memiliki 3 kondisi yang berbeda dengan rentang jarak parkir yang terdeteksi. Nah, nanti kita akan membuat jika jarak 101 sampai 200 meter. Nah, buzzer itu akan berbunyi berulang kali dalam waktu yang tidak terus-menerus atau dalam rentang waktu perlahan. Nah, lampu LED menyala berwarna hijau menampilkan jarak parkir dalam format meter pada layar LED. Nah, dan seterusnya sampai sini. Nah, yang pertama kita akan merancang skema koneksi antara SP1306, buzzer, dan lampu LED. Buat project menggunakan platform simulasi Walkie. Buatlah video yang menjelaskan langkah-langkah pembuatan dari awal sampai project tersebut dijalankan. Nah, kita langsung aja ke Walkie-nya. Sebentar, kita ulang. Yang pertama kita pilih ESP32 simulator, kemudian ke starter template, kita pilih yang ini. Nah, pertama-tama kita cari apa aja yang diperluin. Yang pertama tadi ada buzzer nih, yang ini kita taruh sini lah ya. Kemudian nah, di sini ya. Mana ya? Sini, ini di sini. Lalu kita cari ultrasonic. Nah, ini kita taruh di atas saja. Sebentar, kita geser dulu aja. Nah, kemudian kita cari yang namanya, sebentar lupa. LED. LED. Ini kita pilih yang ini. Nah, ini untuk menampilkan kalimat gitu atau jaraknya nanti. Di sini kita taruh di sini agar kelihatan saja, mungkin ya. Nah, di sini. Nah, kemudian kita akan menaruh LED. Kita membutuhkan 3 tadi sesuai yang disuruh. Satu lagi. Nah, di sini sudah ada aturan warna yang disuruh. Aduh, malah geser. Coba kita rapiin dulu baru kita atur warna. Nah, yang tadi warna hijau, kuning, dan merah. Pertama ada lampu yang warna, yang kedua kuning, dan yang ketiga ini ada hijau. Basing hijau yang mana aja? Ini salah. Ini
aja ya. Sebentar. Nah, di sini kita sudah menampilkan LED-nya. Ketika sudah ada LED, pasti kita membutuhkan yang namanya apa ya namanya? Nah, resistor. Nah, kita membutuhkan 3 juga karena LED-nya ada 3. Nah, kita taruh di sini aja. Di mana? Di sini. Nah, jangan lupa nanti ini value-nya kita ke 2200. Nah, yang ini yang ini aja unitnya. Terus kita yang kedua di sini juga di sini. Nah, ini juga sama, kita atur semua 2200. Kemudian ininya ini. Lalu yang terakhir, aduh. Nah, kita taruh di sini aja lah. Nah, 2200. Nah, ini di sini. Nah, udah di ini setting. Kita geser aja ya ke sini. Di sini. Nah, udah gini aja. Di sini. Sebentar saya ada panggilan alam. Nah, lanjut kita di sini akan menyambungkan semua alat yang sudah kita masukkan ke dalam sini. Nah, yang pertama kita akan memasukkan yang ultrasonic terlebih dahulu. Di sini ada VCC, PCC. Sebentar. Ya. Oh, nah ini kita sambungkan ke 3P3. Kita cari. Nah, ini. Kemudian yang tidak kelihatan. Trik kita ke ESP5. Kita cari dulu deh. Bentar. Nah, di sini ya. Terus kita yang GND-nya. GND. ECHO. Nah, ini kita ke SP18. Kita cari dulu. Aduh, salah. Nah, ini 18. Kemudian yang GND. Nah, GND itu kan ada 2, di sebelah sini dan sebelah sini. Kita masukkan aja bagian GND. Aduh, kok nggak bisa. GND 1 ya. Nah, di sini. Jika sudah yang ultrasonik, lalu kita ke OLED, di mana kita
akan tempatnya yang untuk menampilkan namanya. Nama atau kalimat syarat. Nah, yang pertama-tama ada kelihatan GND ya. Ya, GND kita ke GND 1 juga. Di sini sama. Nah, kemudian ke PCC ini PCC kita taruh di ke 3P3 juga. Lalu SGL. Nah, ini kita ke SP32. Kita cari dulu 32. Sepertinya sebelah sini deh. 32. Nah, di sini. Lalu ada SDA nih. SDA kita taruh di SP21. SP21. Bentar. Aduh. Ini ada 21 ya. Nah, ini 21. Lalu kita, jika sudah kita memasukkan dan memasangkan LED 306 ini ke sini, lalu kita lanjut ke LED. Nah, LED ini ada 2, ini ada yang C dan ada yang A. Nah, yang A ini adalah positif, yang ini adalah negatif. Nah, yang positif kita sambungkan dulu ke transistor pastinya. Nah, seperti ini. Sabar, kita atur dulu. Kok hilang? Nah, jika sudah LED ke transistor ke sabar sebentar. Ke ESP15. Gimana sih? Nah, ke 15 cari kita. Nah, 15. Kemudian mungkin kita geser dikit ya. Nah, kemudian yang kuning, yang positifnya juga kita ke pertama-tama kita ke transistor kedua. Nah, di sini. Nah, transistornya yang kedua akan kita taruh di ESP4. Sabar. Nah, SP4. Nah, di sini. Kemudian yang hijau. Yang hijau kita yang positifnya juga kita taruh ke transistor 3. Kemudian yang ini sebentar kita baca dulu ya. Biar agak rapi sedikit. Aduh, gimana nih? Nah, ini nih.
Ini kedua ESP 2. Sabar, sabar. Nah, di sini. Nah, jika sudah, kita pasangkan yang ini, buzzer. Buzzer. Ini sama, ada positif dan negatif. Jadi kita masukkan yang positif ini ke, sabar. Nah, yang merah ini kita ke ESP 13. Gimana sih? Nah, 13. Kita cari dulu 13, 13, 13. 13, 13, 13. Seperti tidak ada di sini. 13. Nah, ini 13 nih. Nah, seperti ini ya. Bentar ya. Nah, rapi. Kemudian yang satunya kita ke GND. Aduh. Nah, ini kita taruh ke GND 2 aja. Nah, di atas ini. Nah, semua yang sisanya ini yang apa ya? Negatif, kita ke sini. Ke GND 2 ini juga. Dan yang terakhir kita ke sini juga. Nah, jika sudah apa ya? Aduh, gimana? Sabar ya, ini gimana sih caranya? Sabar. Ternyata dari sini. Ya, udahlah, intinya di sini ya, guys. Udah jadi. Lalu kita pindah ke codingan. Ini kita hapus saja. Pertama-tama kita memasukkan library. Mana ya? Nah, di sini kita masukkan. Bentar, saya lupa. Enggak. Nah, kita cari tile which nah ini. Kemudian kita tambahkan satu lagi. With TS. Nah, yang ini sesuai yang kita butuhkan. Lalu kita ke sudah kita ke sini. Agar tidak lama durasinya, saya akan ngoding terlebih dahulu agar terselesaikan.
Lanjut, di sini saya akan menjelaskan kode yang sudah saya buat. Nah, di sini ada library. Kita memakai GFX dan kemudian ini 1306. Nah, sebelumnya sensor ultrasonic ini untuk mengukur jarak, lalu layar OLED adalah untuk menampilkan jarak dalam sentimeter. Lalu ada LED yang berwarna hijau, kuning, merah untuk menunjukkan tingkat bahayanya. Lalu ada buzzer ini untuk sebagai alat peringatannya. Nah, di sini ada transistor untuk menghubungi LED tersebut atau harus ada karena LED itu harus ada transistornya. Perfect. Lanjut. Nah, di sini kita memakai library 3 ini. Kemudian di sini kita menggunakan konfigurasi layar OLED dengan resolusi 128 dikali 64 pixel. Di sini ini 128 64. Kemudian kita akan menentukan pin untuk sensor ultrasonic, LED dan buzzer. Nah, di sini ada trik pin 5, echo pin 18, LED hijau 2, LED kuning 4, LED merah 15. Kemudian buzzer pin ke 13. Terus kita ke bagian stop awal di sini. Nah, di sini fungsinya page stop serial begin untuk memulai komunikasi serial untuk the debugging. Kemudian di sini pin mode, trik pin ini output, input untuk mengatur mode input atau output untuk setiap pin yang digunakan. Lalu di sini bagian if display begin. Nah, ini serial print ln LED tidak terdeteksi. Nah, ini untuk cek apakah LED ini terdeteksi. Jika tidak, program ini akan berhenti sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian loop untuk mengukur jarak ini. Nah, yang pertama untuk menghasilkan pulsa ultrasonik dengan trik pin yang ini. Nah, lalu menerima pantulan dengan echo pin. Nah, ini pulsa pantulan pulsa dengan echo pin. Nah, lalu untuk menghitung jarak atau durasi ya. Nah, berdasarkan waktu pantulannya pulsa. Nah, di sini ini untuk menghitung jaraknya. Lalu kemudian untuk menampilkan hasil dan mengaktifkan sebuah alarm, kita memakai display. Saya memakai display, clear display dot set cursor 0,0. Nah, di sini untuk membersihkan layar OLED agar tidak menumpuk dengan data sebelumnya. Jadi agar lebih terstruktur gitulah, biar tidak berantakan. Nah, tidak menumpuk. Lalu di sini kita akan mengetahui kondisi jarak dan aksi yang dilakukan.
yaitu sesuai soal tadi. Di sini jarak 101 sampai 200 cm, hijau aman, alarm lambat. Nanti kita coba. Lalu di sini hanya LED hijau yang menyala dan buzzer berbunyi setiap 500 ms sebagai alarm lambat. Lalu di sini ada jarak 50 sampai 100 cm. Nah, di sini lampu LED-nya kuning, menandai waspada, alarm lebih cepat. Seperti itu. Lalu hanya LED kuning yang menyala. Ya, hanya LED kuning yang menyala dan buzzer berbunyi lebih cepat atau setiap 300 ms. Lalu di jarak 1 sampai 49 cm, LED-nya berwarna merah, nah menandakan bahaya atau alarm sangat cepat. Seperti itu. Nah, di sini hanya LED merah yang menyala dan buzzer berbunyi sangat cepat setiap 100 ms. Nah, kemudian jarak di luar batas sensor, tidak ada objek di depannya. Nah, di bagian sini, else, digital white, LED hijau low. Nah, di sini. Semua ini untuk LED-nya mati dan buzzernya mati. Dan layar menampilkan, sebentar. Nah, di sini akan menampilkan sebuah kalimat aman, aman ya gitu. Nah, lalu ini display kok nggak ada ya? Sebentar. Lalu di sini nih, display print jarak, lalu ini penutupnya untuk menampilkan hasil pengukuran di OLED tersebut. Mungkin langsung aja dan delaynya itu 100 ms sebelum pengukuran ulang. Langsung aja kita run alat yang sudah kita masukkan simulatornya. Nah, di sini kita akan menunggu. Mungkin saya skip dulu ya agar. Nah, di sini kita akan menunggu sampai bisa. Dan tadi di alatnya di bagian OLED di SCL dan SDA terletak salah dan saya sudah ubah. Baik, di sini saya akan melanjutkan tugas kuis. Nah, di sini kita akan menyesuaikan dengan soal. Di sini kita disuruh jika jarak 101 sampai 200 meter itu akan berbunyi dalam rentang waktu perlahan dan LED lampu hijau ini akan menyala dan menampilkan jarak parkir dalam format cm pada LED. Langsung aja kita run. Nah, kita ubah di 101 meter. Berarti ini sekitar segitu. Nah, seperti ini dan akan menampilkan, nah ini. Nah, ini jaraknya sudah muncul. Lalu kita ke
50 sampai 100 cm. Mungkin segini. Nah, berbunyinya dalam bentuk apa rentang waktu yang lumayan cepat dan lampu LED berwarna kuning menyala dan menampilkan jarak di sini. Lalu kita ke 1 sampai 49, mungkin di bawah 47. Nah, 27 kita coba. Di sini berbunyi dalam rentang waktu yang cepat, sangat cepat. Dan lampu LED warna merah ini menyala dan menampilkan jarak parkirnya di sini di LED. Nah, lalu jika kondisi selain di atas, buzzer dan LED mati, layar OLED menampilkan kalimat aman-aman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan selama pengerjaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.